semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah oke teman-teman, jadi pagi ini tuh aku mau pergi, nggak jauh-jauh sih ya, sebenarnya itu mau cari sarapan. Karena aku itu lagi nggak ada stok itu, dan aku mau beli bubur untuk anak bayi aku. Belinya itu nggak jauh ya teman-teman, ini tuh cuma di belakang rumah sedikit gitu. Udah keluar dari perumahan aku, ini tuh menuju ke Binagria. Dan kali ini tuh aku pengen beli nasi gudeg di ibunya tetangga aku. Nah jadi ibunya tetangga aku itu kan baru jualan nasi gudeg gitu ya teman-teman. Udah hampir sebulanan gitu. Nah aku tuh kepengen aja nyobain nasi gudegnya. Untuk aku pribadi sebenarnya aku jarang banget sarapan. Untuk makan itu biasanya antara jam 10 gitu ya teman-teman. Kadang kalau sarapan pun pakainya nasi sisa ataupun bikin mie instan. Untuk bikin mie instan itu sebaiknya jangan ditiru ya teman-teman. Sarapan pakai mie instan itu sebaiknya tidak ditiru. Tapi untuk mie instan itu selalu menggoda selera. Nah ini aku beli bubur dulu ya teman-teman. Beli bubur untuk anak bayi aku itu 1 cupnya 3.500, bisa untuk makan 2 kali. Biasanya sih aku bikinin sendiri gitu, tapi berhubung hari ini tuh aku lagi mager day ceritanya, akhirnya aku cuma beli aja. Dan terus aku juga beli nasi gudegnya 2 bungkus ya teman-teman. Untuk isian nasi gudegnya seperti ini tuh ada gudeg, ada suiran ayamnya, pakai telurnya separuh, terus ada labu siam ya teman-teman, labu siam dan juga tahu di merah gitu, ada towelnya juga. Kalau di daerah aku nyebutnya itu towel, terus kalau di tempat lain mungkin kulit ya teman-teman, bisa disebut dengan kulit. Nah ini aku makan aja, ini tuh sebenarnya bukan 1 porsi, ini udah dimakan sama Pak suami, tapi Pak suami tuh nggak habis ya teman-teman. Akhirnya daripada mubazir, terus aku yang menghabiskan. Nah setelah selesai di sini dilanjut Pak suami mau bersih-bersih kaca dulu ya teman-teman. Jadi kali ini tuh aku pakai produknya dari RS31 gitu. Ini pembersih kaca sekaligus bisa digunakan untuk body ya teman-teman. Nah perbandingannya di sini tuh 1:1 karena untuk jamurnya tidak terlalu membandel. Sedangkan jika jamur itu terlalu membandel, ini bisa digunakan tanpa cairan air ya. Jadi asli dari cairannya aja. Nah setelah itu ini Pak suami langsung ngelap aja bagian kaca mobilnya yang akan dibersihkan. Sebelum kita masukkan cairannya ini dilap dulu pakai kain basah. Jadi kan paling enak tuh pakai kanebo ya teman-teman. Selain untuk kaca dan bodi, ini tuh juga bisa digunakan untuk membersihkan jamur yang ada pada helm, akuarium, dan kamar mandi kayak gitu. Nah ini dibasahin dulu ya teman-teman. Nah ini kemudian aku ambil cairannya sedikit, ini digosok-gosokin aja ke kaca karena tadi itu kayak ada ngeflek-ngefleknya gitu. Terus langsung dielap. Nah ini kalian bisa lihat perbandingannya, yang sebelah kiri itu yang ujung itu udah dipakein cairannya ya teman-teman, yang sebelah kanan itu belum. Nah ini kelihatan ya di kamera. Nih Pak suami lagi bilang sama aku kalau ini loh mah beda, ini loh yang udah dibersihkan, ini yang belum. Nah ini mungkin di kamera itu nggak terlalu kelihatan ya teman-teman, tapi sebenarnya sih kalau aslinya itu kelihatan banget. Nah ini lagi ngeliatin. Jadi yang masalah yang sering terjadi itu di kamar mandi gitu, biasanya di kamar mandi ya teman-teman itu kan lebih sering jamuran gitu. Nah ketika Pak suami lagi beresin ini, lagi bersih-bersih kaca mobil, ada tetangganya gitu tanya lagi ngapain. Ini loh lagi ngebersihin pakai obat ini. Memang ya kelihatan banget hasilnya. Dan si omnya itu minat gitu ya teman-teman. Tanya harganya berapa.
Dan cairan ini tuh aman apabila terkena dengan tangan, dan di sini pun Pak suami nggak pakai sarung tangan ya. Nih kalian bisa lihat sendiri. Setelah selesai, terus aku langsung lanjut ke dapur buat masak ya teman-teman. Ini masak untuk makan siang. Kali ini aku mau masak yang simpel-simpel aja, yaitu sayur asem dan pecak panggang. Ada juga beberapa teman-teman yang tanya, mungkin bukan dari daerah Jawa gitu. Pecak panggang itu apa sih Mbak? Jadi kalau di daerah aku itu sayur asem, pecak panggang itu panggangnya digoreng terus disambelin gitu ya teman-teman, dipencet ke sambal, makanya itu sama sayur asem. Nah jadi yang pertama aku pakai tempe. Itu tempe tuh satu papan ya teman-teman, satu papan kecil aku bagi menjadi 2 saja. Nah untuk si tempe itu alhamdulillah ya teman-teman, namanya rezeki itu nggak tahu ya teman-teman datangnya tuh dari mana saja. Dan itu tuh dikasih sama tetangga aku. Ceritanya itu mau nitip gitu. Kan pas aku belanja harian kemarin itu nggak ada tempe, udah habis. Dan aku mau nitip, ternyata nggak mau dibayar. Alhamdulillah ya teman-teman, rezeki itu tidak selalu berupa uang, kayak tetangga yang baik, suami yang pengertian, anak-anak yang soleh, soleha, itu semua itu adalah rezeki. Terus aku langsung aja lanjut buat masaknya. Ini sayur asem tuh belanjaan aku yang kemarin ya. Jadi aku pakai bumbunya ini cuma pakai bawang merah, bawang putih, aku kasih kemiri sama cabai merah ya teman-teman. Aku halusin aja, langsung deh aku masukin ke sini. Aku kasih 2 asam jawa ya, asam jawa yang harganya 500-an itu ya teman-teman, yang gedenya sejempol. Aku kasih 2, terus aku kasih garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir. Jadi kembali ke selera ya teman-teman, seperti yang sudah sering aku katakan, masak itu tergantung sama selera masing-masing. Kayak aku pribadi pun nggak mesti ya teman-teman, hari ini aku masak sayur asem versi ini, dan beberapa hari yang lalu aku masak sayur asemnya yang versi bening gitu. Jadi warnanya itu bener-bener bening putih karena bumbunya juga aku iris-iris, dan aku nggak kasih cabai merah. Selain sayur asem, ini aku juga masak tempe ya teman-teman, goreng tempe. Tempe ini tempe tanpa tepung. Jadi ini tuh wajib banget ada, apalagi ini tuh favorit keluarga aku. Setiap kali belanja ini harus ada. Jadi untuk tempenya ini aku gorengnya pakai garam aja ya teman-teman, garam. Terus aku kasih bawang putih, ketumbar sama sedikit kunyit. Itu untuk tungku sebelah kanannya ada sayur asemnya, nanti bakalan aku taruh di wadah. Nah ini untuk tempe cukup ya teman-teman, untuk sekali makan buat aku sama Pak suami gitu. Dan kakak Dava itu udah ada makanan lain. Untuk panggangnya aku cukup goreng 1 biji. Ini tuh udah lama banget stokan di kulkas, jadi pas beberapa hari yang lalu dikasih, beberapa minggu yang lalu ya teman-teman, bukan beberapa hari. Dikasih sama ibu mertua 5 biji, itu sampai hari ini tuh masih 1, akhirnya aku goreng aja. Terus aku gatukin sama si sayur asem ini, jadi rasanya Masya Allah bener-bener ini tuh enak banget. Nah kalau beli di luar ini tuh ada ya teman-teman yang khusus jual nasi sayur asem pecak panggang di daerah aku. Harganya itu mahal, sekitar 18 ribuan gitu. Tapi ya enak ya teman-teman, tapi lebih enak mah masak sendiri. Kalau masak sendiri itu kan bisa puas dan leluasa, mau nambah-nambah pun bisa. Dan ini kemudian aku bikin sambalnya ya, tidak lupa pakainya bawang merah, bawang putih, cabai. Dan terus aku kasih terasi. Untuk cabenya sengaja aku pakainya yang rawit hijau biar berwarnanya hijau gitu. Jadi sesekali ganti suasana. Alhamdulillah menu aku hari ini sudah jadi ya teman-teman. Menu siang ini ya lebih tepatnya. Dan ini bakalan sisa, bisa dilanjut untuk malam hari. Nanti malamnya bisa aku goreng tempe lagi, ataupun bisa dadar telur. Nah alhamdulillah banget ya teman-teman, walaupun kayak gini tapi ini tuh bener-bener luar biasa. Dan aku rasa cukup sekian ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.